Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita akan berdoa, meminta dengan kerendahan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memulai di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia, sukacita, pengharapan yang berasal dari Tuhan yang terus menopang kehidupan kami hari lepas hari. Dan di pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk kembali menjalankan aktivitas di dalam rahmat, dalam sukacita, dalam pengharapan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mendengar suara gorengan di pagi hari saja sudah membuat kita lapar, bukan? Terutama bagi saya. Karena saya tahu di pagi hari itu papi mami saya akan berada di dapur untuk mempersiapkan bekal sekolah saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lagi ini saya bayangkan sedang atau telah menyiapkan bekal untuk anak ke sekolah. Entah itu hanya roti berisi meses, mie goreng, atau bento Jepang yang luar biasa sebagai bekal untuk anak-anak ataupun untuk suami. Apapun itu, saya percaya bekal yang kita berikan bukan membatasi budget tetapi juga bukti kasih sayang, bukan? Dan saya yakin orang tua yang baik akan selalu memberikan bekal bagi anak-anaknya. Begitu juga yang menjadi ingat-ingatan Paulus kepada anak didiknya yaitu Timotius dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Mungkin bagi Bapak Ibu lebih familiar kepada ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebuah ayat yang kemudian dikaitkan untuk tidak lagi malu, tidak lagi takut, karena pemberitaan Injil itu dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Tapi perhatikan, 2 Timotius merupakan surat penghiburan kepada anak didik Paulus yang sedang bergumul, sedih hati, takut di ladang pelayanan. Alih-alih Paulus berkata, lemah gitu aja kok nggak bisa, ya kuat dong, coba dulu dong. Paulus mengingatkan kepada teladan nenek, kepada teladan ibunya yang gigih belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang meneladani kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang tidak mengenal Kristus itu. Bekal itulah yang menjadi kekuatan bagi Timotius untuk terus belajar, untuk terus menjadi teladan di tengah penolakan karena kebenaran firman Tuhan. Oh, bekal yang disiapkan oleh orang tua tak hanya makanan, tetapi hidup di dalam kebenaran yang menjadi kekuatan, yang menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Maka di pagi hari ini sembari menyiapkan sarapan atau telah menyediakan sarapan, adakah doa yang terselip di dalamnya? Adakah cerita firman Tuhan yang telah kita nyatakan? Atau teladan hidup dalam kebenaran yang siap dikonsumsi oleh anak-anak atau rekan kerja kita? Karena bekal gak hanya makanan, tetapi hidup di dalam kebenaran yang akan menjadi kekuatan, teladan bagi generasi selanjutnya. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati untuk menjadi teladan, menjadi kekuatan bagi generasi selanjutnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebuah kebenaran firman Tuhan telah didengarkan.
sebuah panggilan bahwa kami adalah generasi-generasi yang mempersiapkan bekal bagi generasi-generasi selanjutnya. Berikan kami sukacita, berikan kami kepekaan, berikan kami keberanian dalam menjalankan panggilan kami sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang menyatakan iman bagi anak-anak kami, bagi teman kerja kami, bagi generasi selanjutnya, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Topang kami, kuatkan, teguhkan hati kami, langkah kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dan menjadi saksi bagi generasi selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sarapan, selamat menjalani hari ini, dan mempersiapkan bekal bagi generasi selanjutnya. Soli Deo Gloria.